Bab 1431, tidak bisa melawan sama sekali. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian berdiri, tidak bergerak, di tempatnya saat dia menghadapi Cheng Zi yang menyerangnya dengan kecepatan kilat. Apakah dia terkejut? Sekelompok murid pelataran luar yang menonton mengira Duan Lingtian terkejut karena takut dan lupa untuk menghindar ketika mereka melihat dia tetap tidak bergerak meskipun Cheng Zi dengan cepat mendekatinya. Orang-orang yang dekat dengan puncak Paramount Mortal Shading Stage benar-benar kuat, setidaknya, dia lebih kuat dari Xiao Zui dari kota Luojiang dan Su Qi yang saya temui setengah tahun yang lalu. Tidak ada yang akan mengira Duan Lingtian sedang memikirkan hal-hal lain ketika dihadapkan dengan serangan secepat kilat Cheng Zi. Cheng Zi meninju begitu dia tiba di depan Duan Lingtian, membidik perutnya. Itu seperti roket, angin menderu di belakangnya. Ada aturan di Sekte Penerangan Bulan yang melarang membunuh dan melumpuhkan satu sama lain. Karena alasan ini, Cheng Zi tidak mengarahkan pukulannya ke bagian tubuh Duan Lingtian yang rentan. Tujuannya adalah membuat Duan Lingtian terbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Tidak diragukan lagi itu adalah keterampilan, mampu menyebabkan seseorang terbaring di tempat tidur selama 3 bulan tanpa melumpuhkan mereka. Pukulan Cheng Zi yang dicampur dengan true energy seperti gunung yang runtuh. Matanya memerah saat dia meninju perut Duan Lingtian. Menurutnya, pukulannya sudah cukup untuk menyingkirkan si pemarah yang baru saja memasuki sektenya. Ini baru permulaan, pikir Cheng Zi kesal. Kemarahannya memuncak pada saat ini, dan dia melampiaskannya pada Duan Lingtian. Tepat waktu, Duan Lingtian tidak menghindari serangan masuk dari Cheng Zi hanya karena dia tidak ingin menghindar sama sekali. Meskipun Cheng Zi sangat kuat, Duan Lingtian mungkin bisa melawannya jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya saat mereka bertarung, namun, masih akan sulit baginya untuk mengalahkan Cheng Zi bahkan jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jika dia tidak menggunakan murid aneh, paling-paling dia akan berimbang dengan Cheng Zi. Namun, dia punya ide lain. Dia berencana untuk mengaktifkan murid aneh tanpa syarat apapun. Dia ingin menggunakan kemampuan manipulasi spasialnya yang tak terduga untuk mengalahkan Cheng Zi untuk menakuti murid-murid pelataran luar lainnya. Ketika Cheng Zi meninju, Duan Lingtian membanjiri mata kirinya dengan energi spiritual yang telah dia siapkan untuk mengaktifkan murid aneh. Tiba-tiba, pusaran air hitam kecil muncul di mata kiri Duan Lingtian. Pusaran air hitam berputar dengan cepat seperti lubang tanpa dasar. Jika ada yang melihat fenomena aneh di mata kiri Duan Lingtian, mereka pasti akan kehilangan diri mereka sendiri di pusaran air hitam. Bukan hanya perhatian mereka, bahkan kesadaran mereka mungkin akan diambil. Pukulan Cheng Zi menjadi sangat lambat di mata kiri Duan Lingtian ketika dia mengaktifkan murid aneh dengan kekuatan penuhnya. Sepertinya pukulannya telah membeku. Hanya dengan berpikir, pukulan Cheng Zi menghilang dari tempatnya dan bergeser ke samping tubuh Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian menonaktifkan murid aneh. Bang! Bang, 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 bang. Tinju Cheng Zi muncul di sebelah jubah Duan Lingtian saat ledakan memekakkan telinga bergema di udara. Tinjunya tidak menyentuh Duan Lingtian sama sekali. Bagaimana mungkin? Ekspresi Cheng Zi berubah drastis saat menyaksikan kejadian aneh itu. Ada sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya. Ketika dia masih shock atas apa yang terjadi, Duan Lingtian menyerang seperti sambaran petir. Dia meniru Cheng Zi dan mengarahkan pukulan ke perutnya. Pukulan itu mendarat di perutnya saat angin menderu. Mata untuk mata, saat tubuh Cheng Zi jatuh ke depan dari pukulannya yang meleset, sepertinya dia jatuh karena pukulan Duan Lingtian. Bang! Cheng Zi mengerang dengan suaranya yang dalam saat suara keras terdengar di udara. Tubuhnya gemetar dan dia kemudian terlempar ke belakang. Seolah-olah dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya sama sekali. Duan Lingtian belum berhenti. Ketika Cheng Zi dikirim terbang, dia mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Ketika Cheng Zi jatuh ke tanah setelah dia dikirim terbang lebih dari 10 meter jauhnya, Duan Lingtian menendang bagian tengah punggungnya, dan dia dikirim terbang ke udara lagi. Cheng Zi yang berusaha menahan diri untuk tidak memuntahkan darah dari pukulan pertama tadi tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah. Itu tidak semua, organ-organnya bergetar, dan dia memuntahkan beberapa suap darah lagi. Semua ini terjadi saat dia dikirim terbang ke udara seperti roket. Bang! Suara keras lainnya bergema di udara. Duan Lingtian menginjak kedua kakinya, menyebabkan retakan yang mirip dengan jaring laba-laba muncul di tanah. Selanjutnya, dia melesat ke udara dan mengejar Cheng Zi.
Ekspresi Cheng Zi berubah drastis saat mendengar suara angin bersiul dari bawah. Pada saat ini, dia menemukan dia dalam situasi genting. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, dia segera mengkonsumsi pil obat penyembuhan. Dia menggerakkan kedua kaki dan tangannya di udara dan berhasil berbalik setelah dia pulih sedikit. Saya akan membunuh kamu. Cheng Zi tidak punya waktu untuk mencari tahu mengapa pukulannya bergeser lebih awal. Pada saat ini, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Duan Lingtian yang bergegas ke arahnya setelah dia menggunakan langkahnya sebagai pengungkit untuk menembak ke langit. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kakinya berputar seperti kincir angin saat dia menembak jatuh dari benturan. Pada saat ini, tombak setinggi 7 kaki muncul di tangan Cheng Zi. Sinar ganas melintas di ujung tombak. Ketika dia mengguncangnya, sepertinya itu mampu merobek langit. Itu menyapu Duan Lingtian dalam upaya untuk menghancurkannya. Tombak di tangan Cheng Zi, tentu saja, bukan senjata biasa. Itu adalah senjata Sein terkemuka peringkat manusia. Meskipun Cheng Zi mengalami cedera serius dan energi yang dia gunakan tidak maksimal, tombak itu masih tampak kuat dan tak terbendung. Bang! Cheng Zi hampir bisa melihat pemandangan pemuda berbaju ungu itu dikalahkan. Namun, dia terkejut menemukan kejadian aneh dari sebelumnya telah terjadi lagi. Tombak yang seharusnya mendarat di tubuh Duan Lingtian anehnya muncul di sebelahnya lagi. Serangan kuat itu merindukan Duan Lingtian sekali lagi dan muncul di balik jubahnya. Dia menjadi rentan di hadapan Duan Lingtian lagi. Pertama kali itu terjadi mungkin kecelakaan. Namun, apakah masih bisa dianggap sebagai kecelakaan jika terjadi 2 kali? Siapa kamu sebenarnya? Cheng Zi ketakutan saat melihat pemuda berbaju ungu yang mendekatinya. Ketakutan muncul dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu bagaimana hal aneh yang sama bisa terjadi 2 kali, dan dia merasa ketakutan. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak berbeda dari hantu baginya. Bang! Duan Lingtian meninju lagi, menyebabkan dia menembak ke langit. Meskipun ada formasi larangan penerbangan di atas perkebunan Sekte Penerangan Bulan, Duan Lingtian berhasil menembak dirinya sendiri ke langit dan mengejar Cheng Zi dengan menggunakan kekuatannya sebagai pengungkit. Aku menyerah. Apa yang kamu coba lakukan? Cheng Zi memuntahkan beberapa suap darah, dan dia kehilangan semua keinginan untuk bertarung karena luka-lukanya. Wajahnya berubah drastis saat melihat Duan Lingtian masih menghampirinya. Dia tidak lagi berani menyerang Duan Lingtian saat ini. Siapa yang dia bercanda, serangannya tidak bisa mendarat di Duan Lingtian sama sekali. Meskipun energi spiritualku jauh lebih kuat sejak aku menembus tahap penumpahan fana penguasaan, masih sulit untuk mengaktifkan murid aneh. Saya bisa mengaktifkannya paling banyak 2 kali berturut-turut. Duan Lingtian merasa pusing saat mengejar Cheng Zi. Itu adalah tanda bahwa energi spiritualnya hampir habis. Dia yakin jika Cheng Zi menyerang saat ini, dia tidak akan bisa menahannya. Selain merasa pusing, dia merasa seolah-olah anggota tubuhnya telah kehilangan semua kekuatannya. Pada saat ini, dia telah kehilangan kemampuannya untuk menyerang Cheng Zi lagi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menginjak tubuh Cheng Zi saat dia jatuh dari langit. Cheng Zi merasa lega ketika melihat Duan Lingtian tidak lagi berniat menyerangnya. Namun, ekspresinya berubah total ketika dia menyadari Duan Lingtian tidak berniat mengurangi dampak kejatuhan mereka. Saat suara angin bersiul melewati telinganya, mereka dengan cepat mendekati tanah. Bang! Bang! Meskipun dia terluka parah, dia tidak ragu-ragu dan meninju tanah. 2 gelombang udara yang bergemuruh menghantam tanah, dan dampaknya memperlambat kecepatan jatuhnya. Pada detik ini, Cheng Zi benar-benar kelelahan. Dia membiarkan tubuhnya terbanting ke tanah saat kotoran beterbangan kemana-mana. Dia lega meskipun rasa sakit yang dia rasakan di sekujur tubuhnya. Dia berterima kasih atas 2 pukulan yang dia lemparkan sebelumnya. Kalau tidak, dia akan menjadi murid pelataran luar pertama yang mati karena jatuh dalam sejarah Sekte Penerangan Bulan. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mendarat di sebelah Cheng Zi. Dia memandangnya dengan merendahkan, matanya dingin dan tanpa emosi. Cheng Zi benar-benar ketakutan. Setelah mengumpulkan sisa kekuatannya, dia berkata, aku menyerah. Terkesiap, pada saat ini, sekelompok murid pelataran luar akhirnya sadar kembali. Mereka terkejut karena mereka telah melihat semua yang telah terjadi sebelumnya. Cheng Zi telah berada di sekte selama 20 tahun, dan basis kultivasinya dekat dengan puncak tahap penumpahan fana Paramon,
Namun, dia telah menyerah kepada seorang murid pelataran luar yang baru saja memasuki sekte tersebut. Mereka tidak akan percaya jika mereka tidak menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri. Apakah mataku menipuku? Apakah aku sedang bermimpi? Bukankah ini sedikit konyol? Banyak murid pelataran luar menggosok mata mereka sementara beberapa mencubit paha mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang bermimpi ketika mereka merasakan sakit. Apa? Yang He tercengang. Meskipun dia tahu Duan Lingtian kuat, dia tidak tahu dia sekuat ini. Seseorang dengan basis kultivasi di Mastery Mortal Shading Stage mengalahkan Cheng Zi. Meskipun dia merasa sulit untuk percaya, kebenaran telah terbentang di depan matanya. Cheng Zi telah menyerah pada Duan Lingtian. Itu adalah kebenaran yang dingin dan sulit yang harus dia terima bahkan jika dia merasa sulit untuk percaya. Saya ingin halaman independen Anda, apakah Anda memiliki keberatan? Duan Lingtian bertanya dengan suaranya yang dalam. Dia berdiri di atas Cheng Zi sambil menatapnya. Dia menahan diri dari kemauan dan tekad belaka. Dia akan jatuh seperti Cheng Zi jika bukan karena tekadnya karena dia telah menghabiskan energi spiritualnya. Tidak ada keberatan. Cheng Zi mencoba yang terbaik untuk menggelengkan kepalanya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menjawab dengan ekspresi pahit di wajahnya. Kakak senior Yang He, tolong bawa aku ke halaman independen tempat dia dulu tinggal. Duan Lingtian melirik dua murid pelataran luar lainnya yang awalnya berdiri di belakang Cheng Zi. Mereka sangat ketakutan hingga ekspresi mereka berubah drastis saat mereka terhuyung mundur beberapa langkah. Duan Lingtian lalu menatap Yang He. Tentu, Yang He akhirnya sadar kembali ketika Duan Lingtian memanggilnya. Dia kemudian membawa Duan Lingtian ke halaman independen. Bab 1432, Esensi Darah Naga Iblis, Transformasi Lain. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Duan Lingtian menemukan bahwa sikap Yang He terhadapnya telah berubah total setelah dia mengalahkan Cheng Zi. Dia menjadi lebih rendah hati. Meskipun tidak sampai pada titik di mana dia merendahkan, dia tidak sesantai sebelumnya. Dalam hal itu, Duan Lingtian hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak terkejut. Di Dao Martial Saint Lan, yang kuat dihormati. Dia telah menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Cheng Zi. Itu sudah cukup untuk meresahkan pelataran luar Sekte Penerangan Bulan dan membuat para murid pelataran luar waspada terhadapnya. Itu awalnya, tujuannya. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko menghabiskan energi spiritualnya untuk mengaktifkan murid aneh dua kali. Dia melakukan itu sebagai unjuk kekuatan. Mengesampingkan fakta bahwa dia baru dan dipandang rendah oleh yang lain, dia harus melakukan itu mengingat permusuhan antara gurunya, Fang Hui, gubernur kota-kota Bukit Maun, dan tetua pelataran dalam, Liu Huan. Jika dia tidak membangun kekuatannya lebih awal, apakah tidak akan ada murid luar yang akan memprovokasi dia untuk menjilat Liu Huan? Meskipun ini tidak akan menyelesaikan masalah sepenuhnya, itu masih jauh lebih baik daripada membiarkannya apa adanya. Setidaknya, tidak akan ada lebih dari 100 murid pelataran luar yang berani mencari-cari kesalahannya di pelataran luar setelah hari ini. Bagaimanapun, ini adalah tujuannya. Duan, kakak senior, aku akan pergi dulu. Setelah mengirim Duan Lingtian ke halaman independen tempat Cheng Zi dulu tinggal, Yang He berbicara dengan Duan Lingtian. Dia tidak lagi memanggilnya sebagai saudara muda. Meskipun Duan Lingtian lebih muda darinya, orang jarang menilai seseorang berdasarkan usia atau pengalaman di tanah suci Dao Martial. Kebanyakan orang menilai seseorang berdasarkan kekuatan, Duan Lingtian lebih kuat darinya. Wajar jika dia memanggilnya sebagai kakak senior. Terima kasih. Setelah berterima kasih padanya, Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Yang He saat dia berbalik dan berjalan ke halaman independen. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Yang He tidak mungkin lagi bersikap biasa seperti dia setelah pertempuran itu, jadi dia tidak berpikir perlu membuang kata-kata lagi. Mereka bertemu secara kebetulan. Jika Yang He tidak mengasingkannya karena kekuatan yang dia tunjukkan, dia tidak akan memperlakukan Yang He dengan merendahkan hanya karena dia lebih kuat. Duan Lingtian bukanlah seseorang yang akan menindas orang lain hanya karena dia lebih kuat dari mereka. Jika dia adalah orang seperti itu, dia tidak akan memanggil Yang He sebagai kakak senior pada awalnya karena dia sudah tahu dia lebih kuat darinya. Yang He hanyalah seorang murid pelataran luar yang baru saja menembus tahap penumpahan Fana Paramon. Bahkan tanpa memanfaatkan murid aneh,
dia yakin dia bisa mengalahkan Yang He. Setelah berjalan ke halaman independen, Duan Lingtian melihat meja batu, kursi batu, dan rumah yang indah. Dia melihat dekorasi sederhana di dalam ketika dia mendorong pintu terbuka untuk memasuki rumah. Selain tempat tidur, hanya ada beberapa perhiasan. Ruangan tampak kurang monoton karena hiasannya. Setelah menutup pintu dan memastikan jendela tertutup rapat, Duan Lingtian mengambil pagoda 7 harta karun yang indah dan mengubahnya menjadi setitik debu. Segera setelah itu, Duan Lingtian menghilang dari ruangan hanya dengan pikiran. Secara alami, dia tidak benar-benar menghilang. Dia telah memasuki pagoda indah 7 harta karun. Penatua Huo. Hal pertama yang dilakukan Duan Lingtian setelah memasuki pagoda indah 7 harta karun bukanlah untuk berkultivasi di tingkat kedua tetapi untuk menemukan Penatua Huo. Pada saat ini, mata Duan Lingtian dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap Penatua Huo. Saya telah memurnikan darah naga iblis kecil dan menghasilkan 5 tetes esensi darah. Tetesan esensi darah ada di sini, kata Penatua Huo sambil melemparkan botol kecil ke arahnya seolah-olah dia sedang membuang sampah. Duan Lingtian takut botol kecil itu akan jatuh dan pecah saat dia melihatnya terbang ke arahnya, dan dia buru-buru menangkapnya. Kamu hanya perlu 1 tetes. Anda dapat memberikan 4 tetes lainnya kepada orang lain, kata Penatua Huo. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan mengangguk perlahan. Dia akan menggunakan 1 tetes. 2 dari 4 tetes yang tersisa akan diberikan kepada kedua tunangannya, 2 tetes terakhir akan diberikan kepada Little Black, Little White atau Little Gold. Dia tidak menghitung 2 anaknya yang belum lahir. Bukannya dia lupa tentang mereka, tapi dia merasa akan lebih baik jika esensi darah naga iblis 5 cakar digunakan pada bilah pedang. Apakah itu 2 tunangannya atau 3 orang kecil? Mereka hampir memasuki tahap Sein Rudiment. Selain itu, esensi darah naga iblis bercakar 5 hanya bermanfaat untuk memadatkan varian fenomena binatang. Hanya dewa yang tahu kapan 2 anaknya yang belum lahir akan menerobos ke Sein Rudiment Stage. Selain itu, dia percaya bahwa pada saat anak-anaknya menerobos ke Sein Rudiment Stage, dia pasti akan mampu memperoleh esensi darah dari naga surgawi 5 cakar lainnya. Saya sarankan Anda memberikan 2 tetes esensi darah naga iblis kecil kepada gadis kecil berpakaian putih dan anak laki-laki berpakaian hitam, kata Penatua Huo. Sedikit putih, hitam kecil. Duan Lingtian secara alami tahu siapa gadis kecil berpakaian putih dan bocah lelaki berpakaian hitam yang telah disebutkan oleh Penatua Huo. Mereka awalnya adalah Wimpiton. Jika mereka menggunakan esensi darah naga iblis kecil, itu akan mengubah garis keturunan mereka, tambah Penatua Huo. Duan Lingtian secara alami diyakinkan oleh kata-kata Penatua Huo. Sepertinya Little Gold tidak memiliki takdir dengan esensi darah naga iblis 5 cakar ini. Duan Lingtian bahkan bertanya-tanya apakah dia harus menghindari Little Gold ketika dia memberikan esensi darah naga iblis 5 cakar kepada Little White dan Little Black. Setelah memberitahu Penatua Huo, Duan Lingtian naik ke tingkat kedua dari pagoda indah 7 harta karun. Dia mengambil 1 tetes esensi darah naga iblis 5 cakar dari botol kecil setelah dia duduk bersila. Tidak heran itu adalah esensi darah naga iblis 5 cakar. Auranya sangat padat. Duan Lingtian terkejut ketika dia melihat esensi darah naga iblis 5 cakar di tangannya. Setelah meninggalkan botol, dia bisa dengan jelas merasakan 1 tetes esensi darah naga iblis 5 cakar yang memancarkan ki darah yang agung. Jika saya orang biasa, ki darah ini akan membunuh saya. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Adapun metode untuk memadukan esensi darah naga iblis 5 cakar, itu tidak terlalu sulit. Dia akan memisahkannya dengan true energinya dan mengarahkannya ke seluruh tubuhnya dan mengedarkannya di sepanjang Sein Veins-nya. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk 9 naga. Dalam tubuh Duan Lingtian, 9 naga mengangkut energi sejati dan esensi darah naga iblis dan mengedarkan 1 siklus peredaran ki yang hebat demi 1. Itu tidak jauh berbeda dari kultivasinya yang biasa. Setelah mengedarkan sekitar 30 siklus ki yang hebat, Duan Lingtian bisa merasakan esensi darah telah melewati semua 52 Sein Veins di tubuhnya dan menyatu dengan tubuhnya. Dia jelas merasa bahwa seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan karena esensi darah yang menyatu. Apakah itu daging, darah, tulang, pembuluh darah atau kulitnya? Mereka tampaknya telah mengalami perubahan yang luar biasa dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini ilusi? Duan Lingtian tersentak dalam hati. Sejauh yang dia tahu,
ketika marsial atau penggarap Dao biasa di tahap kesempurnaan Sein Rudiment menyatu dengan esensi darah Sein Beast, tubuh mereka tidak akan berubah. Mereka hanya bisa membentuk fenomena binatang varian yang sesuai setelah mereka mencapai tahap kesempurnaan Sein Rudiment. Selain itu, tidak ada kegunaan lain dari esensi darah Sein Beast. Namun, ketika dia menyatu dengan esensi darah dari naga iblis cakar 5, dia menemukan bahwa tubuhnya tampaknya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi lagi. Dia memiliki pengalaman serupa ketika pagoda 7 harta karun yang indah menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk mengubah tubuhnya sebelumnya. Wajar saja, perubahan kali ini tidak sedramatis sebelumnya. Aku benar-benar tidak tahu apakah itu hanya imajinasiku atau apakah tubuhku benar-benar menjadi lebih kuat. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian mulai bereksperimen. Ledakan, 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 ledakan. Duan Lingtian tidak menggunakan energi sejati apapun saat dia mulai meninju, menendang, dan dengan cepat bergerak di udara hanya dengan kekuatan kasarnya. Suara ledakan udara terdengar setelah pukulan dan tendangannya. Ini, aku benar-benar menjadi lebih kuat. Setelah bereksperimen sebentar, Duan Lingtian berhenti dan menatap tangannya yang terbuka. Ekspresinya adalah campuran kegembiraan dan ketidakpercayaan. Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya setelah eksperimennya. Meski transformasi kali ini tidak sedrastis sebelumnya, peningkatannya masih cukup ekstrim. Dengan tubuhku yang berubah, aku yakin aku bisa mengalahkan Zheng Zi tanpa menggunakan murid aneh jika aku bertemu dengannya lagi. Duan Lingtian dipenuhi dengan keyakinan. Sebelumnya, jika dia tidak memanfaatkan kemampuan yang tidak terduga dari murid aneh, dia akan paling seimbang dengan Cheng Xi. Dia tahu kemampuannya dengan sangat baik. Sekarang, bahkan tanpa kemampuan yang tidak terduga dari murid aneh, saya bisa bertarung dengan kultivator bela diri atau Dao di puncak tahap penumpahan Fana Paramon. Faktanya, pembudidaya bela diri atau Dao biasa di puncak tahap penumpahan Fana Paramon bahkan mungkin tidak cocok untuk saya. Setelah tubuhnya menyatu dengan esensi darah naga iblis 5 cakar dan mengalami transformasi lain, Duan Lingtian dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia merasa gigih dan tak terkalahkan. Ada lebih banyak manfaat dari esensi darah naga iblis cakar 5, tunggu sampai saya menerobos ke tahap kesempurnaan Sein Rudiment, saya akan dapat menyingkat fenomena naga surgawi dengan setetes esensi darah naga iblis cakar 5 yang saya telah menyatu ke dalam tubuh saya hari ini. Terlebih lagi, itu adalah fenomena naga surgawi bercakar 5. Duan Lingtian menjadi lebih bersemangat ketika memikirkan hal ini. Pada saat ini, seolah-olah dia sudah bisa melihat dirinya bertarung bersama fenomena naga surgawi 5 cakar setelah dia menembus ke Sein Rudiment Stage. Kekuatannya sudah tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki basis kultivasi yang sama. Selain fenomena naga 5 cakar, tidak diragukan lagi dia seperti harimau yang telah diberi sayap. Saya yakin bahwa hari saya menerobos ke tahap kesempurnaan Sein Rudiment akan menjadi hari saya menjadi tak terkalahkan dalam hal mereka di bawah tahap Sein. Duan Lingtian akhirnya berhasil menekan kegembiraan di hatinya setelah setengah hari. Penting bagi saya untuk menerobos ke tahap kesempurnaan Mortal Shading sesegera mungkin, setelah saya membuat terobosan lain, belum lagi semua yang berada di bawah tahap Sein Rudiment, bahkan mereka yang berada di tahap awal Sein Rudiment mungkin bukan tandingan saya. Ketika dia memikirkan itu, Duan Lingtian segera duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan rajin dengan batu suci di tangannya. Di tahap Sein Rudiment awal dan menengah, tidak ada gerakan khusus selain dari transformasi di Laut Qi dan perubahan dalam energi sejati seseorang. Gerakan khusus hanya bisa dikuasai dan digunakan setelah seseorang berhasil menembus tahap penguasaan Sein Rudiment. Seseorang akan dapat menggunakan senjata konsolidasi energi sejati di tahap penguasaan Sein Rudiment. Bab 1433, Yang He salah. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Senjata konsolidasi energi sejati akan memadatkan energi sejati menjadi peninggalan yang dapat membantu seseorang dalam mengalahkan lawannya tanpa mempengaruhi serangannya. Ini adalah langkah kuat yang dimiliki oleh mereka yang berada di atau di atas Mastery Sein Rudiment Stage. Itu juga alasan kesenjangan antara tahap penguasaan Sein Rudiment dan tahap Sein Rudiment menengah begitu lebar. Jika mereka yang berada di tahap penguasaan Sein Rudiment tidak menggunakan senjata konsolidasi energi sejati, mereka yang berada di tahap menengah Sein Rudiment mungkin dapat bertahan untuk sementara waktu bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka yang berada di tahap penguasaan Sein Rudiment.
Begitu mereka menggunakan senjata konsolidasi energi sejati, mereka akan mampu mengalahkan seseorang di tahap Sein Rudiment menengah hanya dalam sekejap mata. Itu mirip dengan ketika Zhou Qi, murid langsung dari tetua pelataran dalam Sekte Penerangan Bulan, Liu Huan, bertarung dengan gubernur kota-kota Bukit Mon, Fang Hui, di perkebunan gubernur kota-kota Bukit Mon. Awalnya, Fang Hui bisa menahan banyak serangan Zhou Qi. Namun, Fang Hui langsung dikalahkan ketika Zhou Qi memadatkan energi sejatinya menjadi sebuah relik, sebuah palu besar, yang jatuh di atas Fan Hui. Kesenjangan antara Mastery Sein Rudiment Stage dan Intermediate Sein Rudiment Stage sudah jelas. Meskipun dua basis kultivasi hanya dipisahkan oleh satu tingkat, kesenjangan itu tidak dapat diatasi setelah yang pertama sepenuhnya menggunakan kekuatan mereka. Duan Lingtian berkultivasi di tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah dan telah mengasingkan diri dari dunia luar. Karena itu, dia tidak tahu keributan besar telah terjadi di luar karena dia telah mengalahkan Cheng Zi. Seorang murid pelataran luar yang baru saja memasuki sekte telah mengalahkan Cheng Zi yang kekuatannya menduduki peringkat nomor 85 di pelataran luar pada hari pertamanya bahkan sebelum ia menemukan tempat tinggal. Di Sekte Penerangan Bulan, sepertinya kita tidak pernah memiliki orang yang berhasil mengalahkan seseorang yang berada di peringkat 100 teratas di pelataran luar ketika mereka baru saja memasuki sekte tersebut. Sekte Penerangan Bulan kami selalu hanya merekrut keajaiban muda di bawah usia 40 tahun, keajaiban muda ini mungkin sangat berbakat, tetapi masih keterlaluan bagi mereka untuk mengalahkan seseorang yang berada di peringkat 100 teratas di pelataran luar ketika mereka baru saja memasuki detik. Mereka yang berada di peringkat 100 teratas di pelataran luar, siapa di antara mereka yang tidak berada di dekat puncak Paramount Mortal Shading Stage? Orang-orang ini benar-benar dapat menghancurkan penggarap bela diri biasa di tahap penumpahan fana Paramount. Petik 2. Sepertinya Duan Lingtian akan tercatat dalam sejarah sebagai seseorang yang berhasil mengalahkan seseorang yang berada di peringkat 100 teratas di luar meskipun faktanya dia baru saja memasuki sekte tersebut. Jika saya tidak menyaksikannya secara pribadi, saya akan sulit percaya bahwa orang aneh seperti itu ada. Orang aneh seperti ini akan dianggap sebagai keajaiban marsial Dao yang langka bahkan di seluruh tanah suci Dao marsial Kan. Di pelataran luar, sekelompok murid pelataran luar senior sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka saat mereka mendiskusikan bagaimana Duan Lingtian benar-benar mengalahkan Cheng Zi. Meskipun banyak murid pelataran luar melihat adegan ketika Zheng Zi meluncurkan serangan pertamanya dan bagaimana tinjunya secara aneh meleset ke Duan Lingtian, kebanyakan dari mereka mengira mereka salah lihat. Adapun untuk kedua kalinya ketika Cheng Zi menyerang dengan Sein Weapon Spear, mereka tidak melihatnya saat bergeser karena jaraknya yang terlalu jauh. Jika mereka melihatnya, itu akan menjadi fokus pembicaraan mereka sekarang. Yang He, kamu yang membawa Duan Lingtian, apakah kamu tahu latar belakangnya? Segera setelah itu, banyak orang pergi ke Yang He. Mereka semua ingin tahu tentang latar belakang Duan Lingtian. Mereka ingin tahu tentang tempat luar biasa seperti apa yang mampu membesarkan orang aneh seperti itu. Saya tidak tahu. Yang He menggelengkan kepalanya. Dia telah naik ke belakang platform batu untuk menerima Duan Lingtian sehingga dia tidak mendengar bisikan di antara sekelompok orang di depan platform batu. Dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian berasal dari Mount Hill City. Saya tidak menyangka murid pelataran luar yang baru saja direkrut memiliki kualitas yang begitu tinggi, bahwa Duan Lingtian tampaknya menjadi orang ke-13 yang berada di tahap penumpahan fana Paramount, salah satu murid pelataran luar berseru. 1 dekade yang lalu, ketika saya lulus ujian masuk untuk bergabung dengan sekte, hanya ada 9 orang di Paramount Mortal Shading Stage. Murid pelataran luar lainnya hanya bisa menghela nafas. Itu masih jauh lebih baik daripada saat saya bergabung. Pada saat itu, hanya ada 5 orang di tahap penumpahan fana Paramount, kata murid pelataran luar lainnya. Beberapa murid pelataran luar yang mengelilingi Yang He berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka menggelengkan kepala berulang kali seolah-olah kepala mereka akan jatuh. Dia tidak berada di Paramount Mortal Shading Stage, kata Yang He dengan cemberut. Kata-kata Yang He seperti setetes hujan di musim kemarau. Itu langsung menarik perhatian para murid pelataran luar di sekitarnya. Semuanya langsung terdiam. Yang He, siapa yang tidak berada di Paramount Mortal Shading Stage? Anda tidak bermaksud Duan Lingtian, kan? Apa lelucon? Duan Lingtian mengalahkan Cheng Zi.
Bahkan 12 orang di Paramount Mortal Shading Stage yang telah bergabung sebelum dia harus dengan patuh menyerahkan Saint Stone mereka kepada Cheng Xi ketika dia memerasnya dari mereka. Anda memberitahu saya bahwa Duan Lingtian tidak berada di tahap penumpahan fana Paramount. Petik 2. Yang He, apakah menurutmu kami begitu bodoh? Murid-murid pelataran luar yang mengelilingi Yang He menjadi ribut lagi. Dia benar-benar tidak berada di Paramount Mortal Shading Stage. Yang He tersenyum pahit. Dia tidak terkejut bahwa orang-orang di depannya tidak percaya padanya. Jika dia berada di posisi mereka, dia juga tidak akan percaya orang yang telah mengalahkan Cheng Xi tidak berada di Paramount Mortal Shading Stage. Beberapa murid pelataran luar tidak bisa tidak mengerutkan kening ketika mereka melihat senyum pahit di wajah Yang He. Dilihat dari ekspresi Yang He, sepertinya dia tidak berbohong. Kecuali dia di Saint Rudiment Stage. Salah satu murid pelataran luar bertanya dengan terkesiap. Panggung Saint Rudiment. Murid-murid pelataran luar lainnya juga terkejut. Mereka menelan ludah serempak dan menatap Yang He dengan saksama. Yang He, apakah dia benar-benar di Saint Rudiment Stage? Jika dia berada di Saint Rudiment Stage, maka semuanya masuk akal, sebuah pembangkit tenaga Saint Rudiment Stage. Bahkan jika dia hanya di Early Saint Rudiment Stage, belum lagi Zheng Xi, bahkan yang nomor satu di antara murid-murid luar Sekte Moon Illumination, belum tentu tandingannya. Tepat sekali. Tak lama setelah itu, sebuah konsensus dicapai di antara beberapa murid pelataran luar. Dia bukan seorang kultivator bela diri di Saint Rudiment Stage. Yang He menggelengkan kepalanya. Dia sama seperti kita, dia adalah seorang kultivator bela diri di tahap penumpahan fana. Seorang kultivator bela diri di tahap penumpahan fana. Maksudmu dia hanya seorang kultivator bela diri di tahap kesempurnaan Mortal Shading? Seorang murid pelataran luar berkata dengan cemberut. Hai, Yang He mengatakan murid pelataran luar yang baru, Duan Lingtian, yang telah sepenuhnya mengalahkan Cheng Xi hanya di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Bisakah kamu mempercayainya? Murid pelataran luar lainnya berteriak ke arah sekelompok murid pelataran luar di kejauhan. Seolah-olah dia tidak sabar untuk menyaksikan dunia jatuh ke dalam kekacauan. Duan Lingtian berada di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Seketika, sekelompok murid pelataran luar di kejauhan mencibir. Apa lelucon? Seseorang di tahap kesempurnaan Mortal Shading dapat mengalahkan kakak senior Cheng Xi yang berperingkat nomor 85 di pelataran luar. Haha, Yang He, apa kamu sedang melamun? Mungkin Yang He tidak menyangka murid baru yang dia bimbing ke sekte sebenarnya lebih kuat dari kakak senior Cheng Xi. Yang He, apakah kamu merasa rendah diri karena kamu telah melihat kekuatannya? Apakah itu sebabnya Anda mengarang cerita sehingga Anda bisa lebih unggul darinya dalam hal basis kultivasi? Petik 2. Semakin banyak murid pelataran luar berkumpul, dan mereka mencibir pada Yang He. Wajah Yang He memerah karena ini. Dia tidak tahan lagi, dan dia akhirnya meledak. Aku tidak mengatakan dia berada di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Biarkan saya memberitahu Anda ini, dia ada di tahap penumpahan fana penguasaan. Petik 2. Tahap penumpahan fana penguasaan. Harus dikatakan bahwa kata-kata Yang He sepertinya membawa beban. Setelah dia selesai berbicara, selusin murid luar yang mengelilinginya terdiam. Yang He tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia melihat betapa terkejutnya semua orang. Mereka takut sekarang. Gila, yang dia ini gila. Petik 2. Jika dia tidak gila maka dia pasti sedang bermimpi, dia baru saja tidur sambil berbicara. Seseorang di Mastery Mortal Shading Stage mengalahkan seseorang di puncak Paramount Mortal Shading Stage. Terlebih lagi, dia juga benar-benar mengalahkannya. Ini benar-benar lelucon terbesar yang pernah kudengar seumur hidupku. Yang He, kamu harus minum obatmu. Selusin murid pelataran luar tertegun sejenak sebelum mereka sadar kembali dan mulai mengejek Yang He lebih dari sebelumnya. Mereka bahkan tidak mempercayainya ketika dia mengatakan Duan Lingtian berada di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Bagaimana mereka bisa mempercayainya ketika dia mengatakan Duan Lingtian sebenarnya berada di tahap penumpahan fana penguasaan? Kalian semua yang gila, kalian semua yang berbicara dalam tidurmu, kalian semua yang harus minum obat. Yang He memelototi mereka saat dia berteriak, tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak peduli, bagaimanapun, kamu akan tahu jika aku mengatakan yang sebenarnya ketika orang lain yang lulus ujian masuk ke kelas sekte. Setelah berteriak, Yang He, yang merasa telah dianiaya, berjalan menjauh dari kerumunan dan kembali ke rumah batunya. Hanya ada selusin murid pelataran luar yang tertinggal, saling menatap.
Sepertinya kita telah membuat Yang He gila. Dia memiliki kemampuan akting yang bagus. Pada awalnya, aku percaya padanya. Lagi pula, bukan tidak mungkin bagi seseorang di tahap penumpahan fana kesempurnaan untuk mengalahkan seseorang di tahap penumpahan fana Paramon. Itu tidak terlalu sulit dipercaya. Ya, pada awalnya saya sedikit mempercayainya, kemudian, dia benar-benar mengatakan bahwa Duan Lingtian tidak berada di tahap penumpahan fana kesempurnaan tetapi pada tahap penumpahan fana penguasaan. Dia benar-benar berpikir kita bodoh. Untuk mengalahkan seseorang di puncak Paramon Mortal Shading Stage dengan basis kultivasi di Mastery Mortal Shading Stage. Itu hanya omong kosong. Kelompok murid pelataran luar terus mengeluh dan mengutuk. Mereka sama sekali tidak percaya kata-kata Yang He. Tiba-tiba, seorang murid pelataran luar yang jeli melihat ke kejauhan dan berteriak, Seseorang masuk, ini Peng Jia. Saya ingat bahwa Peng Jia juga mengikuti di aken pelataran luar untuk ujian masuk. Wajah baru di sampingnya juga salah satu dari mereka yang lulus ujian masuk. Wajah baru itu, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Saya belum, aku juga belum. Sepertinya dia memang salah satu murid baru yang baru saja lulus ujian masuk. Ayo pergi, mari kita tanyakan pada mereka. Ya, kita akan mengetahuinya dengan pasti sebelum kita menghadapi Yang He. Siapa yang memintanya untuk menipu kita? Selain itu, dia bahkan marah pada kami ketika dia gagal menipu kami. Benar-benar aktor yang bagus. Lebih dari selusin murid pelataran luar terus berbicara saat mereka berjalan menuju dua orang yang berjalan di kejauhan. Itu adalah seorang pria parubaya dan seorang pria muda. Bab 1434, Undangan Duel Kematian. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Pendatang baru itu melihat sekeliling dengan takjub. Jelas itu adalah pertama kalinya dia di sini di pelataran luar Sekte Penerangan Bulan. Sekelompok murid pelataran luar berkerumun dan bertanya serempak, Hei, Peng Jia, apakah yang di sebelahmu salah satu murid pelataran luar yang baru saja lulus ujian masuk dan bergabung dengan sekte itu? Kalian semua, murid pelataran luar bernama Peng Jia linglung ketika dia melihat lebih dari selusin orang mengerumuninya sehingga dia tidak menjawab pertanyaan mereka. Wajar jika dia terpana dengan pemandangan di depannya, bahkan pemuda di sebelahnya berhenti bergerak. Salam untuk semua kakak senior. Saya Luo Kang. Saya baru saja lulus ujian masuk dan bergabung dengan sekte. Setiap saran yang diberikan akan sangat dihargai, jawab pemuda itu dengan sopan setelah dia menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum di wajahnya ketika dia mendengar pertanyaan mereka. Haha, memang, dia salah satunya. Seketika, banyak orang tersenyum. Seorang murid pelataran luar memimpin dan bertanya, Luo Kang, izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Apakah Anda tahu Duan Lingtian yang lulus ujian masuk dan bergabung dengan sekte sebelum Anda? Murid-murid pelataran luar lainnya menatap Luo Kang dengan saksama, menunggu jawabannya. Saya tahu kakak senior Duan, tetapi dia mungkin tidak mengenal saya, kata Luo Kang dengan senyum pahit di wajahnya. Luo Kang tidak bisa tidak merasa hormat pada pemuda berpakaian ungu ketika dia memikirkannya. Dia adalah keajaiban muda sebelum dia yang mengalahkan seseorang di tahap penumpahan fana kesempurnaan meskipun basis kultivasinya berada di tahap penumpahan fana penguasaan. Selain itu, dia telah mengalahkan pembudidaya tahap penumpahan fana kesempurnaan dengan cepat dan dengan cara yang keterlaluan. Meskipun Luo Kang juga telah mengalahkan seorang keajaiban di tahap penumpahan fana kesempurnaan dengan basis budidaya tahap penumpahan fana penguasaan, lawannya baru saja menembus tahap penumpahan fana kesempurnaan bulan lalu. Apalagi, dia telah menghabiskan banyak usaha hanya untuk mengalahkan lawannya. Seluruh proses memakan waktu hampir 1 jam. Mata sekelompok murid pelataran luar Sekte Penerangan Bulan berbinar ketika mereka mendengar Luo Kang mengenal Duan Lingtian. Beberapa dari mereka tidak sabar dan bertanya dengan mendesak, jadi, Anda tahu Duan Lingtian, apakah Anda tahu basis kultivasinya? Ya, meskipun Luo Kang tidak tahu mengapa murid-murid pelataran luar ini tertarik dengan masalah ini, dia masih mengangguk. Lagi pula itu bukan rahasia, hampir semua orang di ujian masuk tahu tentang basis kultivasi Duan Lingtian. Apa basis kultivasinya? Sekelompok murid pelataran luar menatap Luo Kang dengan penuh harap. Itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini, Luo Kang merasa seolah-olah dia akan melakukan kejahatan jika dia tidak memberi tahu apa yang dia ketahui. Tahap penumpahan fana penguasaan, kata Luo Kang jujur di bawah beban lebih dari selusin mata.
Ketika Luo Kang menyelesaikan kalimatnya, selusin murid pelataran luar langsung membeku. Sepertinya mereka semua telah berubah menjadi patung ketika mereka berdiri di sana, tidak bergerak. Ini, Luo Kang dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Apakah hukumannya memiliki kekuatan yang begitu besar? Apa yang kalian semua lakukan? Peng Jia yang berdiri di samping bertanya dengan cemberut. Dia mulai mengutuk mereka di dalam hatinya, orang-orang ini. Mereka membuat keributan besar di depan murid pelataran luar yang baru, bukankah mereka malu? Secara alami, dia hanya berani mengutuk mereka dalam hati. Setengah dari selusin murid pelataran luar di depannya lebih kuat darinya. Mereka bukan orang-orang yang bisa dia sakiti. Murid pelataran luar pertama sadar kembali. Dia menatap Luo Kang dengan mata setajam gosok saat dia bertanya dengan suara gemetar, apakah kamu yakin dia berada di tahap penumpahan mortal penguasaan? Saya yakin. Luo Kang mengangguk. Dia merasa perilaku aneh sekelompok murid pelataran luar di depannya terkait dengan kakak senior Duan. Kakak senior Duan adalah yang pertama sebelum saya untuk mengalahkan keajaiban muda tahap penumpahan fana kesempurnaan dengan basis budidaya tahap penumpahan fana penguasaan dan bergabung dengan sekte. Aku tahu tentang itu. Duan Lingtian memang kuat. Dia muncul di belakang keajaiban muda Perfection Mortal Shading Stage dan mengalahkannya bahkan sebelum dia berhasil bereaksi. Peng Jia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat itu, dia telah melihat semuanya dengan jelas meskipun dia cukup jauh. Dia benar-benar berada di tahap penumpahan mortal penguasaan. Yang dia tidak berbohong. Ya dewa, orang aneh macam apa Duan Lingtian? Petik 2. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Luo Kang dan Peng Jia, kelompok murid pelataran luar tidak lagi ragu. Mereka akhirnya yakin Duan Lingtian memang seorang kultivator bela diri belaka di tahap penumpahan fana penguasaan. Untuk sesaat, mereka saling menatap dengan sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka. Apa yang terjadi? Tanya Peng. Dia merasa ada yang tidak beres. Luo Kang juga bingung. Tak lama setelah itu, Peng Jia dan Luo Kang akhirnya mengetahui tentang apa yang telah terjadi ketika salah satu murid pelataran luar menceritakan apa yang terjadi. Duan Lingtian telah mengalahkan murid pelataran luar begitu dia memasuki pelataran luar. Nama murid pelataran luar itu adalah Cheng Xi. Awalnya, Luo Kang tidak berpikir ada yang salah. Lagi pula, Duan Lingtian hanya butuh sesaat untuk mengalahkan keajaiban muda di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Dia tidak akan terkejut bahkan jika Duan Lingtian bisa mengalahkan murid luar di puncak tahap kesempurnaan Mortal Shading. Luo Kang hanya bereaksi seperti itu karena dia tidak mengenal Cheng Xi. Luo Kang tidak mengenal Cheng Xi, tetapi Peng Jia mengenalnya. Butuh beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Dia berteriak begitu dia sadar, apa? Dia mengalahkan Cheng Xi. Petik 2. Dia tidak hanya mengalahkan Cheng Xi, tetapi dia juga menghancurkannya secara menyeluruh. Dari awal hingga akhir, Cheng Xi tidak bisa menyerang balik sama sekali, salah satu murid pelataran luar menambahkan. Apa? Peng Jia terkejut lagi. Luo Kang juga merasa sedikit terkejut. Setelah ujian masuk hari ini, dia telah memperoleh pemahaman tertentu tentang kekuatan umum murid-murid pelataran luar Sekte Penerangan Bulan. Terlepas dari mereka yang bergabung hari ini, murid pelataran luar Sekte Penerangan Bulan terbaru telah bergabung dengan Sekte 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu, orang-orang itu berada di tahap penumpahan fana penguasaan atau tahap penumpahan fana kesempurnaan. Beberapa dari mereka berada di Paramount Mortal Shading Stage. Secara alami, sejumlah besar dari mereka berada di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Oleh karena itu, yang terlemah di antara murid pelataran luar senior akan berada di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Sebagian besar dari mereka berada di puncak tahap kesempurnaan Mortal Shading. Jika Cheng Xi itu berada di puncak tahap kesempurnaan Mortal Shading, maka kakak senior Duan terlalu kuat. Benar-benar menghancurkannya. Luo Kang tersentak dalam hati. Tidak, mungkin Cheng Xi berada di peringkat paling akhir di antara para murid senior pelataran luar, mungkin dia hanya seorang kultivator biasa di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Luo Kang menghibur dirinya sendiri. Apa kau yakin tidak salah? Duan Lingtian benar-benar menghancurkan Cheng Xi, dan dia bahkan tidak bisa menyerang balik. Peng Jia bertanya dengan ragu-ragu saat dia melihat murid pelataran luar yang memberitahu mereka tentang hal ini. Saya yakin, murid pelataran luar itu mengangguk. Kita semua secara pribadi menyaksikannya. Selain itu, Duan Lingtian saat ini tinggal di halaman independen Cheng Xi.
Dia adalah murid luar pertama dalam sejarah Sekte Penerangan Bulan yang tinggal di halaman independen begitu cepat setelah bergabung dengan sekte tersebut. Independen, halaman independen. Luo Kang hanya bisa terkesiap sementara mata Peng Jia melebar saat dia gemetar karena terkejut. Selama perjalanan ke pelataran luar, Luo Kang telah belajar tentang lingkungan hidup pelataran luar dari Peng Jia. Dia tahu hanya ada 100 halaman independen terbaik. Orang-orang yang tinggal di halaman independen adalah 100 orang terkuat di halaman luar. Perlu dicatat bahwa Sekte Penerangan Bulan memiliki hampir 1000 murid pelataran luar. Menurut Peng Jia, yang terlemah di antara 100 murid pelataran luar yang tinggal di halaman independen berada di puncak tahap penumpahan Fana Paramon. Mereka adalah tulang punggung pelataran luar Sekte Penerangan Bulan. Duan, kakak senior Duan mengalahkan seseorang yang tinggal di halaman independen. Dan dia benar-benar menghancurkannya. Mata Luo Kang melebar saat dia bergidik. Kakinya menyerah, dan dia hampir jatuh ke tanah. Sementara kengerian di wajah selusin murid pelataran luar memudar, seluruh pelataran luar, selain mereka yang berkultivasi tertutup, mengetahui tentang basis kultivasi Duan Lingtian. Keributan pecah di pelataran luar lagi. Hai, apakah kamu mendengar? Duan Lingtian yang benar-benar menghancurkan dan mengalahkan Cheng Xi hanyalah seorang martial cultivator di Mastery Mortal Shading Stage. Raksasa, Duan Lingtian itu benar-benar mengerikan. Sudah sangat mengejutkan untuk bisa mengalahkan lawan yang levelnya lebih tinggi, tapi dia mengalahkan lawan yang 2 level lebih tinggi darinya. Itu menakutkan. Pelataran luar yang semula seperti genangan air yang tergenang telah berubah menjadi semarak. Terlepas dari murid pelataran luar yang berkultivasi pintu tertutup, setiap murid pelataran luar mengenal orang mengerikan yang bisa mengalahkan lawan yang 2 tingkat lebih tinggi darinya telah bergabung dengan sekte tersebut. Namun, tidak peduli seberapa ramai di luar, Duan Lingtian tetap tidak sadar. Sekte Penerangan Bulan memiliki aturan yang sangat ketat yang berbeda dari perkemahan naga laten di perumahan gubernur kota di kota Bukit Mon. Di Sekte Penerangan Bulan, tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu mereka yang berkultivasi tertutup kecuali mereka memiliki permusuhan di antara mereka. Secara alami, Sekte Penerangan Bulan juga memiliki aturan untuk mencegah orang menghindari kesulitan dan kemunduran. Meskipun dilarang untuk mengganggu mereka yang berkultivasi tertutup, adalah mungkin untuk menantang seseorang untuk berduel di luar tempat mereka berkultivasi. Seseorang harus mengajukan undangan duel di kantor tetua pelataran luar. Seorang tetua pengadilan luar harus memberikan cap jempol mereka jika aplikasi itu berhasil. Secara alami, jika mereka tidak dapat menemukan penatua pelataran luar, mereka dapat pergi ke dua diaken pelataran luar dan meminta cap jempol mereka pada undangan duel untuk membuatnya efektif. Ada 2 jenis undangan duel. Tipe pertama adalah duel biasa di mana tidak ada pembunuhan atau pelumpuhan yang diizinkan. Tipe kedua adalah duel maut. Jika itu adalah duel maut, mereka akan membutuhkan cap jempol dari 2 tetua pengadilan luar pada undangan duel maut. Umumnya, tidak ada yang akan dengan santai mengirimkan undangan duel maut kecuali ada permusuhan besar yang terlibat. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang mengirim undangan duel maut, pihak lain harus menyetujuinya. Bab 1435, Kejutan Zouki. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Undangan duel maut harus memiliki cap jempol kedua belah pihak di samping cap jempol 2 tetua pengadilan luar. Jika pihak lain menerima undangan itu, maka itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Mereka bisa menolaknya, tapi itu akan sangat dibenarkan bagi pihak yang mengirim undangan duel maut untuk melawan mereka dan memberi mereka pelajaran. Selama yang terakhir tidak membunuh atau melumpuhkan mereka, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini adalah undangan duel maut. Adapun undangan duel umum, setelah dikirim, pihak lain harus menerimanya segera setelah mereka melihatnya ketika mereka keluar dari budidaya pintu tertutup. Jika seseorang menolak, akan sangat dibenarkan bagi orang yang mengirim undangan duel untuk menerobos dan bertarung bahkan jika dia masih dalam kultivasi tertutup. Undangan duel adalah salah satu spesialisasi di Sekte Penerangan Bulan. Ujian masuk Sekte Penerangan Bulan berakhir menjelang malam. Selain 12 keajaiban muda di Paramount Mortal Shading Stage yang telah lulus ujian masuk sebelumnya, ada 3 orang di Mastery Mortal Shading Stage yang berhasil lulus ujian juga. Di antara ratusan keajaiban muda di Perfection Mortal Shading Stage, selain dari 3 orang yang tersingkir, sisanya memasuki pelataran luar Sekte Penerangan Bulan juga. Ketika tetua pelataran luar, Dong Chong,
dan 2 diaken pelataran luar kembali ke pelataran luar dengan ratusan keajaiban muda di tahap penumpahan fana kesempurnaan. Mereka juga mengetahui tentang insiden yang menyebabkan kegemparan di pelataran luar. Duan Lingtian, murid pelataran luar di tahap penumpahan fana penguasaan yang baru saja bergabung dengan sekte, telah benar-benar menghancurkan dan mengalahkan Cheng Zi yang berada di peringkat nomor 85 di pelataran luar. Selain itu, dia telah mengambil alih halaman independen Cheng Zi. Bagaimana mungkin, dia baru saja berada di tahap penumpahan mortal penguasaan. Bagaimana dia bisa mengalahkan seseorang yang mendekati puncak Paramount Mortal Shading Stage? Mustahil. Bahkan jika itu benar, dia pasti sudah merencanakannya dengan Cheng Zi sebelumnya. Mereka pasti mengenal satu sama lain dan memutuskan untuk mengadakan pertunjukan. Kelompok keajaiban muda di tahap kesempurnaan Mortal Shading yang baru saja bergabung dengan sekte penerangan bulan terguncang. Kebanyakan dari mereka tidak percaya Duan Lingtian benar-benar mengalahkan Cheng Zi. Di kerumunan, Ling Yun dan Xiong Hu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kakak Duan, dia mengalahkan orang yang menduduki peringkat nomor 85 di pelataran luar. Xiong Hu tersentak kaget, tidak hanya murid baru dari sekte penerangan bulan yang terkejut, tetapi bahkan sesepuh pelataran luar, Dong Chong, dan 2 diaken pelataran luar juga terkejut. Pada saat ini, mereka juga curiga bahwa Cheng Zi mengenal Duan Lingtian. Menurut pendapat mereka, masalah ini tidak bisa dipercaya. Jika Zhou Qi tahu, mungkin dia akan merasa bahwa dia tidak masuk akal karena hanya membawa pergi Suki, pikir Ling Yun dalam hati saat matanya berbinar. Zhou Qi adalah murid pribadi dari tetua pelataran dalam sekte penerangan bulan, Liu Huan. Dia datang ke perkebunan kota Mount Hill City 6 bulan lalu, membunuh 2 pembangkit tenaga listrik Saint Rudiment Stage di perkebunan dan melukai gubernur kota-kota Bukit Mount. Dia bahkan membawa Suki, murid tertua gubernur kota-kota Bukit Mount, pergi. Ling Yun masih ingat, di mata Zhou Qi, apakah itu dia, Xiong Hu, Jin Yuan Bao atau Duan Lingtian, tidak satupun dari mereka yang layak disebut. Di mata Zhou Qi, Suki adalah yang terpenting. Bakat bawaan kakak senior Duan tidak lebih lemah tetapi lebih baik dari Suki. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa ekspresi Liu Huan dan muridnya saat mereka mengetahui hal ini, pikir Ling Yun dalam hati. Spekulasi dan pemikiran Ling Yun menjadi kenyataan malam itu. Karena permusuhan antara tetua istana bagian dalam sekte penerangan bulan, Liu Huan, dan gubernur kota-kota Bukit Mount, Fang Hui, setiap gerakan Fang Hui dalam beberapa tahun terakhir tidak luput dari pengawasan orang-orang di pihak Liu Huan. Hari ini, seseorang dari pihak Liu Huan telah memperhatikan ujian masuk sekte penerangan bulan dan murid-murid baru yang telah bergabung. Oleh karena itu, murid favorit Liu Huan, Zhou Qi, menerima berita tersebut pada malam hari. Di area pelataran dalam sekte penerangan bulan, di halaman depan sebuah kediaman yang luas. Kamu, mundur, kata Zhou Qi dengan frustrasi. Ya, orang yang datang untuk melaporkan masalah itu segera meninggalkan kediaman. Aku tidak menyangka Fang Hui seberuntung itu, pertama, Suki, dan sekarang, ada Duan Lingtian. Wajah Zhou Qi sedikit gelap. Bahkan dia harus mengakui bahwa Fang Hui sangat beruntung. Suki yang berasal dari benua fana sangat menjanjikan. Bahkan Zhou Qi harus mengakui bakat bawaan Suki lebih tinggi darinya. Karena alasan ini, Suki telah diberi perhatian khusus oleh tuannya, Penatua Liu Huan, segera setelah dia dibawa kembali. Kekuatannya telah meningkat dengan pesat. Saat ini, dia bahkan telah memasuki puncak Paramount Mortal Shading Stage. Berdasarkan kekuatannya, dia akan menduduki peringkat teratas di pelataran luar. Dalam 6 bulan terakhir, Zhou Qi mulai iri dengan perhatian tuannya terhadap Suki. Namun, peningkatan Suki dalam 6 bulan terakhir dan bakat bawaannya tampak biasa dibandingkan dengan Duan Lingtian. Mentalitas Zhou Qi telah berubah karena Duan Lingtian. Untuk dapat mengalahkan Cheng Zi yang menduduki peringkat 85 di pelataran luar secara tuntas meskipun basis kultivasinya hanya pada tahap penumpahan fana penguasaan, saya yakin Cheng Zi tidak mengenalnya sebelum ini, Zhou Qi bergumam. Untuk dapat mengalahkan seseorang yang hampir mencapai puncak tahap penumpahan fana Paramount dengan basis kultivasi di tahap penumpahan fana penguasaan, bahkan orang yang paling mengerikan pun tidak akan mampu melakukan itu. Pertarungan melawan lawan yang 2 level lebih tinggi tidaklah sederhana. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa Duan Lingtian telah menembus tahap penumpahan fana kesempurnaan setelah basis kultivasinya dikonfirmasi oleh Diakon Pengadilan Luar.
Meskipun masih keterlaluan baginya untuk dapat benar-benar menghancurkan Cheng Xi dengan basis kultivasi di tahap kesempurnaan Mortal Shading, itu tidak sepenuhnya mustahil. Dalam hati Zhou Qi, dia yakin bahwa basis kultivasi Duan Lingtian saat ini berada di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Ini karena dia merasa tidak mungkin bagi seseorang di tahap penumpahan fana penguasaan untuk benar-benar mengalahkan seseorang di dekat puncak tahap penumpahan fana Paramon. Seseorang yang berada di peringkat nomor 85 di pelataran luar bukanlah orang biasa. Jika dia rata-rata, dia akan dikeluarkan dari halaman independen oleh yang lain. Saya harus memberitahu Tuan tentang ini, namun, saya harus mencari Junior Brother Su terlebih dahulu. Saya belum pernah mendengar dia menyebut Duan Lingtian sebelum ini. Zhou Qi pergi mencari Suki dengan pikiran itu di benaknya. Setengah tahun yang lalu, setelah Suki dibawa ke Sekte Penerangan Bulan oleh Zhou Qi, dia telah menjadi murid pelataran dalam di bawah rekomendasi dari sesepuh pelataran dalam, Liu Huan. Kekuatan rekomendasi diberikan kepada pejabat senior, sesepuh pelataran dalam atau mereka yang memiliki posisi lebih tinggi di sekte tersebut. Meskipun posisi diakon pelataran luar sama dengan diakon pelataran dalam, yang pertama tidak dapat merekomendasikan seseorang untuk menjadi murid luar, apalagi murid dalam. Keajaiban muda yang ditemukan oleh para tetua pelataran luar harus lulus ujian masuk untuk bergabung dengan sekte tersebut. Meskipun hanya ada tingkat perbedaan antara tetua pelataran luar, diaken pelataran dalam, dan penatua pelataran dalam, jaraknya sangat lebar. Di Sekte Penerangan Bulan, hanya sesepuh pelataran dalam atau di atasnya yang dianggap sebagai pejabat senior dan pembuat keputusan. Meskipun para tetua pelataran dalam menikmati status yang tinggi, mereka harus memiliki kekuatan yang unggul, mereka harus menjadi pembangkit tenaga listrik di Paramount Saint Stage untuk menjadi sesepuh pelataran dalam. Hanya pembangkit tenaga listrik Saint Stage yang bisa masuk ke manajemen puncak Sekte Penerangan Bulan dan tertawa terbahak-bahak. Setelah menjadi murid pelataran dalam Sekte Penerangan Bulan, Suki tinggal di perkebunan Liu Huan, dia memiliki halaman independen untuk dirinya sendiri di perkebunan. Selama 6 bulan terakhir, dia hidup dalam pengasingan, dan basis kultivasinya meningkat pesat karena bimbingan dan perhatian khusus dari Liu Huan. Saudara muda, Suki yang sedang berlatih taktik bela diri Saint Great di halaman tiba-tiba mendengar suara di luar. Dia berhenti dan melihat sekeliling, bingung. Dia, tentu saja, mengenali pemilik suara itu. Namun, dia penasaran mengapa pihak lain datang mencarinya. Dalam 6 bulan terakhir, pihak lain tidak mencarinya setelah dia membawanya ke sini. Bahkan, seiring berjalannya waktu, pihak lain seolah mengasingkannya meskipun dia tidak yakin apakah itu disengaja atau tidak sulit baginya untuk menebak alasannya. Tidak diragukan lagi dia iri dengan perhatian yang telah diberikan guru kepadanya. Kakak senior, Suki tidak berani mengudara di depan Zhou Qi. Dia segera membuka gerbangnya dan menyambut Zhou Qi begitu dia mendengar suaranya. Saudara muda, setelah setengah tahun, apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sini? Zhou Qi bertanya sambil tersenyum. Namun, senyumnya tampak dibuat-buat. Jawab Suki tetapi tidak mengangguk. Ada kilatan di mata Zhou Qi saat dia menatap Suki. Dia dengan belak-belakan bertanya, saudara muda, Anda harus tahu bahwa ada seorang murid di bawah gubernur kota-kota Bukit Maun bernama Duan Lingtian, kan? Duan Lingtian. Ketika Suki mendengar nama ini lagi, dia merasakan sesuatu di hatinya. Saat itu, bahkan tuan aslinya, Fang Hui, gubernur kota Mount Hill City, mengira dia tidak sebaik Duan Lingtian. Dia bahkan menasihatinya untuk tidak bertarung dengan Duan Lingtian atas gelar kakak senior yang hebat. Karena alasan itu, dia menantang Duan Lingtian untuk berduel. Sebelum hasilnya keluar, Zhou Qi telah muncul dan menyela mereka. Meskipun tidak ada hasil yang jelas, dia harus mengakui bakat dan kekuatan bawaan Duan Lingtian yang berasal dari benua fana seperti dia lebih baik darinya. Secara alami, dia tidak lagi seperti dirinya yang dulu dari setengah tahun yang lalu. Dalam 6 bulan terakhir, kekuatannya telah meningkat pesat. Jika dia bertemu Duan Lingtian lagi, dia yakin dia pasti akan menang. Saya tahu dia, Suki mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Zhou Qi. Dia diam-diam melakukan beberapa perhitungan sebelumnya. Hari ini sepertinya adalah hari ujian masuk Sekte Penerangan Bulan yang diadakan setiap 5 tahun. Duan Lingtian pasti datang, mewakili Mount Hill City. Tampaknya kinerja Duan Lingtian selama ujian masuk cukup bagus, jika tidak, Zhou Qi tidak akan khawatir. Tidak sulit bagi Suki untuk menebak ini.
Begitu dia memasuki sekte, dia mengalahkan Cheng Zi yang menduduki peringkat 85 di pelataran luar. Dia adalah murid pelataran luar di dekat puncak tahap penumpahan Fana Paramon, kata Zouki. Apa? Mata Suki melebar, dan ekspresinya berubah tegang saat mendengar kata-kata Zouki.